kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tak mahir berenang, seorang pelajar di Lombok Timur tewas terseret ombak. Diduga kerap dijadikan tempat mesum, sejumlah kafe dan rumah kos disegel Pemda Lombok Barat. Tolak laporan pelanggaran pemilu yang menimpa rekannya, puluhan kades di Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Bawaslu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pelajar bernama Ilham, 13 tahun, ditemukan tewas setelah terseret ombak saat mandi di pantai Rarangan Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Selasa pagi. Ia dilaporkan hilang saat mandi di pantai bersama sejumlah rekannya Senin pagi. Jenazah ditemukan pertama kali oleh nelayan yang pulang melaut sekitar 100 meter dari lokasi hilangnya. Evakuasi korban ke daratan diwarnai isak tangis ibunya yang histeris hingga pingsan. Sebelumnya korban bersama rekannya sempat berolahraga, kemudian mandi. Dugaan sementara korban tidak mahir berenang hingga terseret arus laut. Korban atas nama Ilham ini laporannya berenang bersama dua rekannya dan terjadilah musibah itu. Akan tetapi dua temannya itu berhasil diselamatkan dan korban atas nama Ilham ini hilang. Kronologis penemuannya dapat kami laporkan tadi pagi pada pukul 06.10 seorang nelayan yang baru pulang melaut menemukan jasad korban terapung kurang lebih radius 100 meter dari kejadian. Untuk menghindari korban susulan, tim SAR akan memasang rambu larangan dan akan menerjunkan petugas untuk mengingatkan pengunjung. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat mendatangi kantor Bawaslu setempat menolak laporan dugaan pelanggaran yang menimpa rekannya. Massa membawa keranda mayat sambil berorasi sebagai simbol matinya demokrasi. Massa menuntut Bawaslu mencabut laporan dugaan tindak pidana pemilu yang menyeret Kepala Desa Langkuh, Kecamatan Lingsar. Bawaslu diminta profesional dan mengedepankan netralitas serta tidak tebang pilih dalam mengawasi pelanggaran. Massa menuntut kasus dugaan pelanggaran pemilu diselesaikan melalui mediasi. Apa yang menjadi dasar penetapan tersangkanya? Karena kami melihat ini masih asal menafsirkan saja. Jelas di situ yang dilarang itu adalah jabatan kepala desa. Ini pribadi kepala desa dijadikan jabatan. Teori hukumnya apa ini? Itu. Sehingga penerapan pasal 490 itu masih lemah. Dan kami berkeyakinan majelis akan menilai seadil-adilnya, akan dibebaskan nanti. Kami punya anggota, yaitu kepala desa. Merespons hal itu, Bawaslu berjanji akan menjaga netralitas dan meminta para kepala desa menghormati proses hukum. Kalau ada laporan, silakan menjadi pelapor di kami. Kami akan terima, kami akan tuntaskan sebaik-baiknya dan bisa dipantau sampai selesai. Silakan siapapun warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, siapapun pemantau pemilu boleh untuk menyampaikan laporan kepada kami. Ya. Yang keempat, keyakinan kebenaran yang Anda sampaikan tentang netralitas kepala desa, keyakinan kebenaran yang sudah kami lakukan hari ini, mari kita uji, kita proses. Mawardi, Kepala Desa Langko, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga berkampanye di media sosial dengan menyebar foto seorang calon legislator melalui media sosial. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Mungkin sudah berarti Pak Samsul ke dia.
Petugas Badan Pengawas Pemilu mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DPP PAKB Kabupaten Lombok Timur untuk mengonfirmasi dugaan pelanggaran pemilu Selasa pagi. Kedatangan Bawaslu untuk mengklarifikasi kebenaran foto 3 jari sang kepala dinas yang beredar di aplikasi grup WhatsApp. Ada beberapa sudah kita temui, ada salah satu wartawan juga yang ada dalam foto itu, yang ada dalam foto tersebut yang kita juga konfirmasi terkait konfirmasi terkait dengan peristiwa itu gitu, kapan dia foto itu diambil gitu ya, kapan foto itu terjadi dan dalam rangka apa. Nah, ini yang sudah kita coba konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas menyatakan foto tersebut diambil jauh hari sebelum masa pemilu dan menjadi simbol perlindungan perempuan anak. Salam genre ini, bukan begini kan? Salam genre, ini sudah baku ini data, anak logo ini, salam genre. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir mantap. Ini kan, itu pas. Kita belum ada pemikiran untuk calon presiden karena tanggal 7 itu belum ada penetapan kan, tanggal penetapannya tanggal 14. Dinas DPP PAKB berjanji akan mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil dengan tetap menjaga netralitas sebagai ASN. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyayangkan masifnya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan serta perkantoran selama setahun terakhir. Dinas Pertanian mencatat penyusutan lahan pertanian saat ini mencapai 1.000 hektar dengan rata-rata 25 hektar per tahunnya. Kondisi itu menyebabkan produksi pertanian menurun 50% dengan perkiraan hanya 3.400 hektar saja yang berproduksi. Tingginya alih fungsi lahan karena belum adanya regulasi tentang tata ruang wilayah yang disetujui pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan Pemda kesulitan memetakan lahan yang merupakan jalur hijau atau bukan. LP2B itu kita sudah inisiasi dari 4-5 tahun ya, membuat kajian akademis segala macamnya. Tapi masih ada sedikit tarik ulur sehingga itu bisa belum kita susun atau dapat diterbitkan perdanya. Nah, itu sangat tergantung dari RT/RW. Perda RT/RW ini kalau terbentuk maka baru kita bisa terbitkan perda terkait dengan LP2B. Nah, itu belum sampai saat ini. Kenapa? Karena RT/RW kita belum terbentuk. Nah, lokasi di mana yang harus dilindungi? Lokasi perumahan mana? Lokasi mana sawah kita yang boleh untuk area perumahan? Nah, itu yang belum ada di Lombok Barat. Pemda berharap peraturan tentang tata ruang yang diusulkan segera disetujui pemerintah pusat untuk mengatasi penyusutan lahan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.